Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kita sekarang berada di atas trek lurus, persisnya di depan area race control yang merupakan titik garis finish. Dan saya pastikan semua dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan terus segala urusan, dimurahkan rezeki, serta dilindungi Allah dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita fokus ke track line dulu atau track utama, bagaimana pencapaian atau progres atau beberapa titik yang sedang dikerjakan pada hari ini. Ya, masih terlihat banyak sekali atau sejumlah titik yang belum tuntas dikerjakan. Bukan saja track utama, tapi ada surface road, kemudian ada area rumput, area curve, kemudian masih juga ada hilltop view yang ada di depan sana, persis di tikungan pertama ini. Dan terlihat sekali sejumlah alat pengaspalan standby di sini untuk siap melakukan pengaspalan lapisan yang kedua untuk area run off aspal yang ada di setiap tikungan atau di sisi track line sendiri. Dan kita menuju ke tikungan yang kedua sekarang. Dari tikungan pertama terlihat di depan sini proses atau progres pengaspalan di atas area run off aspal di sisi kiri dari track line menuju tikungan yang kedua, bahkan akan menuju ke tikungan yang keempat. Ya, area run off aspal memiliki atau standarnya akan dilakukan pengaspalan 2 lapis dan track line sendiri akan dilakukan 3 lapis. Ya, terkait dengan progres untuk sirkuit Mandalika yang siap dihomologasi pada akhir bulan ini sehingga pengerjaan pada track line diutamakan dahulu. Ya, kita tahu meskipun dalam kalender MotoGP sirkuit Mandalika masih berstatus cadangan, namun kemungkinan masih bisa menggelar ajang balapan dunia Pirelli Indonesian WSBK yang nantinya akan digelar tanggal 12 sampai 14 November sebagai pemanasan. Dan tikungan kelima terlihat di sini untuk run off aspal maupun track line sudah dilakukan pengaspalan, terutama di track line sendiri sudah layer yang kedua hampir menuju ke tikungan yang ketujuh, dan run off aspal baru 1 layer di depan sini menuju ke hampir ke tikungan yang ketujuh. Ya, progres pengerjaan sirkuit Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai angka 80,02% dengan kemajuan dalam hal pengaspalan surface roadnya juga. Dan ya, dimana yang sudah teraspal sekitar 7.860 meter dari total 8.120 meter. Jadi pengaspalan lapisan yang kedua ini akan selesai sekitar pertengahan bulan Juli ini, karena akan terdapat sekitar 8-9 segmen pengaspalan layer 2. Dan sudah kita melewati tikungan yang ke-9 sekarang. Jadi nanti setelah melakukan pengaspalan di layer yang kedua udah tuntas, baru dilanjutkan dengan stone mastic aspal dan kemudian siap dihomologasi pada akhir bulan ini juga. Ya, mudah-mudahan lancar, semoga cuaca tetap cerah dan tetap mendukung bagaimana progres dari pengaspalan. Dan terkait dengan ya, selain pengerjaan yang saya sebutkan tadi sudah dimulai juga dari 3 Juli yang lalu. Ya, pengerjaan untuk pengaspalan lapisan kedua AC binder sudah dimulai untuk segmen yang pertama dan sekarang sudah masuk ke dalam segmen yang keempat dan dilanjutkan untuk segmen-segmen selanjutnya. Jadi pengerjaan lapisan yang kedua ini diperkirakan diselesaikan pada pertengahan Juli ya. Kemudian untuk tahap yang terakhir dengan pengerjaan pelapisan yang terakhir, stone mastic aspal pada track line akan selesai sebelum dilakukannya homologasi. Nantinya pada akhir Juli hingga selesai pada awal Agustus 2021 ini. Ya, apakah tahun depan ini Indonesia akan siap menggelar balapan MotoGP? Ya, sepertinya jika kondisi sudah hampir jadi seperti yang kita tahu, ya tidak ada yang tidak mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-11 dari pojok kiri di tikungan 10 di sini. Terlihat sekali progres yang sudah dicapai beberapa titik di sini. Ya, adapun untuk metode pengaspalan di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat ya, ternyata sempat menarik perhatian beberapa media atau beberapa forum ya. Dan untuk diketahui kalau forum yang diselenggarakan oleh BUMN karya PT PP
mendorong inovasi menjadi jasa konstruksi. Dan dalam pergelaran tahun ini, proses penjuriannya sudah dilakukan. Jadi salah satu proyek sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat menarik perhatian, terutama di sistem pengaspalan dengan spesifikasi khusus pada proyek sirkuit sendiri yang dilakukan langsung ya di lokasi proyek menggunakan ya teknik dengan nilai kontrak sekitar hampir 900 miliar rupiah. Dan tim proyek diberi tugas untuk menyelesaikan pembangunan lintasan MotoGP ini sesuai dengan standar mutu dari Federation International de Motorcyclism atau FIM. Dan beberapa kriteria lain juga ya sudah dipenuhi, yakni tingkat surface regularity atau kerataan sekitar 3-5 mili, kemudian toleransi dari elevasi yang 3 mili dan tidak boleh ada cool joint memanjang. Cool joint melintang hanya diperbolehkan untuk segmen tertentu sesuai persetujuan konsultan tersebut. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-13. Hari ini sudah mulai disiapkan untuk relokasi sehingga land clearing akan segera terlaksana. Kita melihat di bawah sini ya sekumpulan pemilik lahan maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan land clearing. Ya karena kita tahu homologasi sudah di depan mata ya di akhir bulan ini, sehingga ya tidak enak sekali dilihat kalau surface road belum tersambung terutama di titik sini. Sehingga pengerjaan juga bisa dilanjutkan, baik itu pengaspalan surface road, kemudian penyempurnaan dari hamparan gravel bed, lalu pembuatan atau pendirian dari pagar pembatas atau spectator fence. Ya, adapun rumor ya, kalau kita melihat sebelum dilakukan relokasi lahan beberapa bulan yang lalu ya, dari tahun yang lalu, jadi sempat ya kita bicarakan kalau lahan di sini enclave dan masih menunggu konsinyasi, dan pada saat itu sudah ada bocoran harga sekitar 100 juta per are yang dibayarkan kepada warga, dan masih ada yang tidak setuju dengan harga tersebut, sehingga pengerjaan progres atau pengerjaan dari lintasan sirkuit terus dilakukan. Akhirnya rumah-rumah yang tersedia di sini sekitar masih 15-an rumah belum direlokasi, dan juga dilakukan penyekatan seperti ini ya, dikelilingi maksud saya untuk rumah-rumah di sini, dan akhirnya sekarang agak susah menemukan jalan keluar dari sirkuit atau jalan masuk ke dalam sirkuit. Ya, ada rumor yang saya maksud itu kemarin-marin sempat harganya 100 juta per are, dan sekarang akhirnya harganya terpaksa harus turun menjadi 60 juta per are. Nah, gimana nih kira-kira kemarin kenapa nggak diterima dengan harga yang itu, dan sekarang sudah harga makin menurun terkait dengan kondisi susahnya akses memasuki lahan warga yang ada di dalam zona sirkuit. Ya, semoga saja land clearing ini akan menemukan titik temu yang sesuai dengan kesepakatan bersama, tapi tidak menghalangi atau menghambat proses pengerjaan sehingga homologasi bisa dilakukan segera. Ya, kita kembali lagi ke metode pengaspalan yang dianggap unik karena pengaturan rute dan ketebalan seluruhnya itu secara otomatis, sehingga pengaspalan dapat terus berlangsung dan tidak ada waktu tunggu untuk supply hot mix ke finisher. Sering kita lihat sama-sama kita melihat di beberapa video yang udah saya bagikan ke teman-teman semua. Dan kita sudah mengelilingi satu lap putaran ya dari sirkuit MotoGP Mandalika. Ya, mohon maaf untuk kemarin seharian ya tidak bisa saya sertai narasi ataupun voice over pada video yang saya pernah bagikan kemarin terkait dengan ya sedikit kondisi badan ataupun suara. Dan di sini sekarang kita memantau untuk area di mana PLN yang punya building atau bangunan untuk mensupport kelistrikan di MotoGP Mandalika yang diklaim tidak ada kedip sama sekali atau kita sebut dengan zero downtime system, sehingga nanti acara balapan yang ada di MotoGP Mandalika ini berjalan lancar untuk sektor kelistrikan tanpa kedip, tanpa adanya mati listrik. Lalu di bangunan area race control kita melihat di lantai dasar ya, lantai yang di bawah
sudah mulai dilepaskan beberapa besi-besi pagesting dan juga sudah mulai mendirikan dinding-dinding dari bata ringan yang berwarna putih ini. Lalu di lantai yang atasnya masih ya belum dilepaskan pagesting karena kita tahu beberapa hari yang kemarin sudah dilakukan pengecoran, jadi menunggu waktu sekitar ya kalau tidak salah paling lama 1 minggu baru bisa dilepas kembali. Dan pengecoran sudah dilanjutkan kembali di sisi atas di sini, di mana para pekerja yang terlihat berdiri di atas ini sudah dilakukan pengecoran. Dan area lift atau area elevator ya sudah terlihat sekali disiapkan di sini, nanti akan memberikan koneksi dari lantai dasar menuju lantai yang di atasnya. Kemudian untuk sisi sebelah utara kita akan melihat bagian luar dari sirkuit sekarang. Ya, selain bentangan, area pedok sudah menunjukkan hasil yang lebih menakjubkan untuk pembetonan lantai dasar, kemudian area hospitality suite maupun convention exhibition, lalu jalur drainase juga dibentuk di tengah-tengah sana, dan juga untuk area parkir masih juga di sini dibuatkan jalan untuk kaplingan ke zona tengah, bukan zona sirkuit tapi zona tengah di belakang pedok. Kemudian progres yang bisa kita pantau untuk hasil yang sangat signifikan dari merakitnya modular bangunan yang disiapkan untuk medical center di sini sudah menunjukkan hasil yang hampir lebih dari 60%. Area sudah dibangun, sudah didirikan dan terus dilanjutkan pengerjaannya. Ya, untuk medical center udah kita bahas sekitar 26 unit yang dikirimkan pada minggu lalu. Kemudian masih juga akan dilakukan pengiriman berkelanjutan secara berkala dari PT Wika Gedung yang mendukung untuk penyediaan atau penyuplaian bangunan-bangunan modular sebagai pelengkap dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di sisi luarnya lagi untuk drainase pengendali banjir sudah terlihat makin hampir tuntas pengerjaan dari peletakan box culvert. Setelah itu nanti baru dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu meratakan aspal atau membuat jalur 4 lajur sebagai pendukung dari sirkuit MotoGP Mandalika. Nantinya akan dibentangkan 4 lajur dari Masjid Bilad yang ada di sisi barat sirkuit sampai menuju ke gerbang atau kilometer 17 di bypass bandara menuju Mandalika. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja reportase pada kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.